Di tanah Mesopotamia kuno yang subur, hiduplah para dewa yang menjaga dan melindungi rakyatnya. Di antara mereka, Dumuzid, sang raja gembala, memiliki tempat istimewa. Dia adalah suami tercinta Inanna, dewi cinta dan perang yang sangat kuat. Kisah Dumuzid yang terjalin erat dengan kisah Inanna memberi kita gambaran tentang kepercayaan masyarakat tentang hidup, mati, dan siklus alam semesta. Kisah Dumuzid yang diturunkan dari generasi ke generasi bercerita tentang cinta, kehilangan, dan pengorbanan. Kisah ini menekankan kepercayaan pada hak ilahi seorang raja untuk memerintah, hubungannya dengan kesuburan tanah dan tarian abadi antara hidup dan mati. Kisahnya yang bergema dalam mitos budaya lain mengingatkan kita pada ma universal yang menyatukan umat manusia. Nama Dumuzid sendiri memberikan petunjuk tentang sifat dan pentingnya sang dewa. Dalam bahasa Sumeria, Dumuzid berarti anak yang setia. Ini mencerminkan perannya sebagai gembala yang merawat kawanannya dengan penuh dedikasi. Menariknya, Dumuzid juga dikenal dengan nama lain Amaushumgalana yang berarti air susu ibu adalah banjir. Nama kedua ini menunjukkan hubungannya dengan kesuburan dan kelimpahan yang penting bagi masyarakat agraris yang sedang berkembang. Kedua nama tersebut, jika dipertimbangkan bersama, melukiskan gambaran Dumuzid sebagai pelindung yang penuh kasih sayang dan sumber kehidupan. Dualitas ini sangat penting untuk memahami peran Dumuzid dalam mitologi Mesopotamia. Dia mewujudkan kelembutan seorang gembala dan kekuatan kesuburan yang mencerminkan keseimbangan antara kedua aspek ini di alam. Kisah Dumuzid terkait erat dengan kisah Inanna, sang ratu surga. Inanna, yang juga dikenal sebagai Ishtar dalam beberapa teks, adalah salah satu dewi paling penting dalam mitologi Mesopotamia. Dia dikenal sebagai dewi cinta, perang, dan kesuburan, dan sering digambarkan sebagai sosok yang kuat dan penuh teka-teki. Dumuzid, di sisi lain, adalah dewa gembala yang melambangkan kesuburan dan pertumbuhan alam. Pernikahan mereka bukan sekadar penyatuan dua dewa, tetapi representasi simbolis dari pernikahan suci, sebuah ritual yang dipraktikkan setiap tahun di Mesopotamia. Ritual ini dikenal sebagai Hieros Gamos atau pernikahan suci, di mana Raja Mesopotamia akan berperan sebagai Dumuzid dan seorang pendeta wanita akan berperan sebagai Inanna. Upacara ini dilakukan untuk memastikan bahwa tanah tetap subur dan kerajaan tetap makmur. Ritual ini bertujuan untuk memastikan kesuburan tanah dan kelangsungan pemerintahan raja. Dengan melakukan ritual ini, masyarakat Mesopotamia percaya bahwa mereka dapat memohon berkat dari para dewa untuk panen yang melimpah dan pemerintahan yang stabil. Kesuburan tanah sangat penting bagi kelangsungan hidup mereka, dan pernikahan suci ini dianggap sebagai cara untuk menjaga keseimbangan alam. Inanna, yang mewakili prinsip feminin cinta dan perang, menemukan pelengkapnya dalam diri Dumuzid, perwujudan energi maskulin yang terkait dengan alam dan kerajaan. Dumuzid sering digambarkan sebagai gembala yang rendah hati, yang menunjukkan bahwa meskipun dia adalah dewa, dia tetap dekat dengan alam dan kehidupan sehari-hari rakyatnya. Inanna dan Dumuzid bersama-sama melambangkan keseimbangan antara kekuatan feminin dan maskulin, antara cinta dan perang, serta antara alam dan kerajaan. Persatuan mereka menandakan keseimbangan yang harmonis antara kekuatan-kekuatan yang berlawanan ini, yang penting bagi kehidupan dan kemakmuran. Keseimbangan ini tidak hanya penting dalam konteks mitologi, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Mesopotamia. Mereka percaya bahwa keseimbangan antara kekuatan-kekuatan ini adalah kunci untuk mencapai kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Keseimbangan ini semakin ditekankan dalam cerita-cerita yang mengisahkan tentang percintaan mereka. Kisah cinta antara Inanna dan Dumuzid seringkali digambarkan sebagai hubungan yang penuh gairah dan tantangan, tetapi juga sebagai hubungan yang penuh dengan pengorbanan dan kesetiaan. Cerita-cerita ini mengajarkan pentingnya cinta dan kesetiaan dalam mencapai keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan. Dalam beberapa versi, Inanna, dewi yang kuat, memilih Dumuzid, gembala yang rendah hati, yang menandakan peningkatan alam fana melalui persatuan ilahi. Pilihan Inanna untuk menikahi Dumuzid menunjukkan bahwa bahkan dewa-dewa yang paling kuat pun membutuhkan keseimbangan dan harmoni dalam hidup mereka. Melalui persatuan mereka, Inanna dan Dumuzid menunjukkan bahwa cinta dan kesetiaan adalah kunci untuk mencapai kehidupan yang seimbang dan harmonis, baik di dunia dewa maupun di dunia manusia. Bagian 4. Penurunan Inanna, pengorbanan seorang suami.
Salah satu mitos paling terkenal yang melibatkan Dumuzid adalah kisah epik tentang penurunan Inanna. Kisah ini adalah salah satu cerita yang paling sering diceritakan dalam mitologi Mesopotamia dan telah diabadikan dalam berbagai bentuk seni dan sastra kuno. Dalam cerita ini, Inanna, Dewi Cinta, Kesuburan, dan Perang, memutuskan untuk mengunjungi dunia bawah yang diperintah oleh saudara perempuannya, Ereshkigal. Dunia bawah adalah tempat yang gelap dan suram, penuh dengan misteri dan bahaya. Sebelum turun, Inanna menginstruksikan Dumuzid, suaminya yang setia, untuk meratapi kepergiannya jika dia tidak kembali. Dia memberikan instruksi ini dengan harapan bahwa ratapan Dumuzid akan menggerakkan hati para dewa dan memungkinkan dia untuk kembali ke dunia atas. Namun sekembalinya dia, setelah mengalami cobaan dan kesengsaraan yang tak terbayangkan, dia mendapati Dumuzid tidak berduka, malah menghiasi dirinya dengan pakaian bagus dan menduduki takhta. Dumuzid tampaknya telah melupakan Inanna dan tanggung jawabnya sebagai suami. Marah dengan apa yang dianggapnya sebagai pengkhianatan, Inanna memutuskan bahwa Dumuzid harus menggantikannya di dunia bawah. Keputusan ini adalah bentuk hukuman yang keras, tetapi juga mencerminkan keadilan yang keras dalam mitologi Mesopotamia. Kisah ini menyoroti siklus hidup dan mati, di mana yang satu selalu menggantikan yang lain. Ini adalah tema yang umum dalam banyak mitologi kuno, di mana kehidupan dan kematian dilihat sebagai dua sisi dari koin yang sama. Turunnya Dumuzid ke dunia bawah melambangkan datangnya musim dingin dan matinya tumbuhan. Musim dingin adalah waktu ketika bumi tampak mati dan tidak subur, mencerminkan kehadiran Dumuzid di dunia bawah. Kehadirannya yang hilang dari dunia membawa periode tandus dan duka, yang mencerminkan siklus alam. Ketika Dumuzid berada di dunia bawah, bumi mengalami masa kesedihan dan kekeringan, tetapi ketika dia kembali, kehidupan dan kesuburan kembali ke dunia. Ini adalah pengingat bahwa siklus alam selalu berputar, dan bahwa setiap akhir adalah awal dari sesuatu yang baru. Bagian 5, Ratapan Sang Gembala, ritual untuk dewa yang sekarat. Dalam budaya Mesopotamia kuno, ritual dan mitos memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu mitos yang paling menonjol adalah kisah tentang Dumuzid, dewa gembala yang mengalami kematian dan kebangkitan. Mitos tentang turun dan kembalinya Dumuzid tertanam kuat dalam budaya Mesopotamia. Dumuzid, yang juga dikenal sebagai Tammuz, adalah dewa yang sangat dihormati, dan kisahnya mencerminkan siklus alam yang abadi. Ketika Dumuzid turun ke dunia bawah, itu melambangkan musim dingin dan kematian, sementara kembalinya dia ke dunia atas menandakan musim semi dan kelahiran kembali. Ritual dan festival tahunan diadakan untuk memperingati peristiwa ini, yang mencerminkan siklus hidup, mati, dan kelahiran kembali yang menjadi pusat kepercayaan mereka. Festival-festival ini tidak hanya menjadi waktu untuk merayakan, tetapi juga untuk merenung dan meratapi. Mereka adalah momen penting dalam kalender Mesopotamia, di mana masyarakat berkumpul untuk menghormati dewa mereka dan memperkuat ikatan sosial. Selama festival ini, orang-orang akan meratapi kematian Dumuzid, yang melambangkan tandusnya tanah selama musim dingin. Ratapan ini bukan hanya ekspresi kesedihan, tetapi juga sebuah ritual yang diyakini dapat membantu Dumuzid dalam perjalanannya di dunia bawah. Mereka akan menyanyikan lagu-lagu ratapan, membuat persembahan, dan melakukan upacara-upacara khusus untuk menghormati dewa yang sekarat. Mereka juga akan merayakan kembalinya dia yang bertepatan dengan datangnya musim semi dan pembaruan kehidupan. Perayaan ini penuh dengan kegembiraan dan harapan, menandakan kembalinya kehidupan dan kesuburan ke tanah. Orang-orang akan mengadakan pesta, menari, dan menyanyikan lagu-lagu kegembiraan untuk menyambut Dumuzid kembali. Ritual ini sangat penting untuk memastikan panen yang melimpah dan kelangsungan hidup. Para petani akan melakukan upacara-upacara khusus untuk memohon berkat Dumuzid, agar tanaman mereka tumbuh subur dan memberikan hasil yang melimpah. Mereka percaya bahwa dengan menghormati Dumuzid, mereka akan mendapatkan perlindungan dan keberuntungan dalam pertanian mereka. Ritual-ritual ini menunjukkan pentingnya mitos Dumuzid dalam memberikan penghiburan dan harapan selama masa-masa sulit. Dalam menghadapi tantangan dan kesulitan, masyarakat Mesopotamia menemukan kekuatan dan ketenangan dalam cerita dan ritual yang mengingatkan mereka bahwa kehidupan selalu menemukan cara untuk kembali. Mitos Dumuzid menjadi simbol harapan dan ketahanan, mengajarkan bahwa setelah setiap musim dingin, selalu ada musim semi yang menanti. Sifat siklus dari ritual ini mencerminkan sifat siklus kehidupan itu sendiri.
mengingatkan orang bahwa bahkan dalam menghadapi kematian, kehidupan menemukan jalan untuk kembali. Ini adalah pelajaran yang mendalam tentang ketahanan dan harapan, yang terus relevan hingga hari ini. Dengan memahami dan menghormati siklus alam, masyarakat Mesopotamia kuno menemukan cara untuk hidup selaras dengan dunia di sekitar mereka, dan melalui ritual-ritual ini, Misa Isaacs Boy, they